Halo pemirsa, selamat malam. Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Camar Haenda, inilah Sindo Malam selengkapnya. Kita awali informasi pada malam hari ini, pemirsa. Pembangunan proyek Sutet milik salah satu perusahaan BUMN diwarnai penolakan warga. Kericuhan pun terjadi saat warga mencoba menerobos menghentikan pekerjaan proyek. Pembangunan proyek Sutet milik salah satu perusahaan BUMN diwarnai penolakan warga di Desa Setia Mulia, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kericuhan antara warga dengan petugas terjadi saat warga mencoba menerobos untuk menghentikan pengerjaan proyek. Beruntung kericuhan tidak berlangsung lama. Polisi berhasil meredam emosi warga untuk melakukan mediasi dengan perusahaan terkait. Untuk sementara, pengerjaan proyek dihentikan. Makanya datang ke rakyat dong, Mas. Datang ke masyarakat. Tanya ke masyarakat. PLN ini menggali tapak fondasi tower di wilayah sini. Sebelumnya tanpa ada sosialisasi. Karena banyak masyarakat mengetahui bahwa sebenarnya jalurnya itu tidak melintas di pemukiman masyarakat, melainkan adanya di tengah persawahan. Jumlahnya sekitar 7 tower. Warga terus berupaya melaporkan kasus ini ke Gubernur Jawa Barat, namun hingga kini belum ada tanggapan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan maut mobil wisatawan yang menewaskan 5 orang di kawasan wisata Tawangmangu, Jawa Tengah. Tim kepolisian dari Korlantas Mabes Polri, Polda Jateng dan Polres Karanganyar menggelar olah TKP kecelakaan maut mobil wisatawan yang menewaskan 5 orang di kawasan wisata Tawangmangu, Jawa Tengah. Pelaksanaan olah TKP dilakukan pada Minggu pagi di jalur lama dari Cemor Kandang menuju Tawangmangu, Karanganyar. Hal ini dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan maut mobil yang mengangkut 16 wisatawan dan mengakibatkan 5 orang meninggal dunia. Dugaan sementara kecelakaan terjadi karena mobil remblong saat jalanan menurun. Jadi saat ini kita baru melaksanakan penyelidikan segala macam, kita olah TKP, kemudian kita cek korban, kita pastikan identitasnya sudah sesuai atau belum, kemudian baru kita nanti ke arah selanjutnya. Sebelumnya kecelakaan maut menewaskan 5 orang terjadi di kawasan wisata Tawangmangu. Rombongan yang berasal dari Bojonegoro itu rencananya hendak pergi berwisata ke Tawangmangu melewati Magetan. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Khalil Mahfur, iNews melaporkan. Seluruh korban kecelakaan tunggal mobil wisata di Tawangmangu dibawa ke RSUD Kartini, Karanganyar. Rata-rata korban terluka akibat benturan. Total 17 orang menjadi korban dalam kecelakaan maut di Jalan Gondosuli, jalur lama dari Cemoro Kandang menuju ke Tawangmangu, Karanganyar. 5 diantaranya dinyatakan tewas. Kelima korban meninggal berjenis kelamin perempuan dan 1 diantaranya masih berusia kanak-kanak. Selain itu, 12 korban lainnya mengalami luka berat dan luka ringan. Seluruh korban telah dibawa ke Puskesmas dan RSUD Karanganyar. Ini di Badung GG 9 di kamar jenazah 5
Jadi total itu 14, yang 3 input supir masih di Puskesmas. Kondisinya gimana Pak Dirjen? Ini kondisinya ya sementara masih dalam perawatan. Sementara menurut warga, mobil diduga mengalami remblong saat turun dari tanjakan Gondosuli, jalur lama Tawangmangu. Itu rombongan dari Cepu, mobil elep dari arah Jawa Timur mau ke, tadi supir saya tanya itu mau ke Muning. Nah, itu terjadi rem mangkak atau di rem itu blong. Jadi dari arah barat ada mobil di sini mau dibanting ke kanan tidak bisa. Bu, jembatan. Akhirnya boleh. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Halim Mahfur, iNews melaporkan. 4 warga Bojonegoro, Jawa Timur menjadi korban kecelakaan maut mobil wisata di Jalan Raya Tawangmangu, Sarangan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Dari 4 korban, 3 diantaranya merupakan satu keluarga. Suasana duka menyelimuti rumah Sri Mulyani, 58 tahun di Desa Padangan, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Sri Mulyani merupakan salah satu korban kecelakaan maut mobil minibus yang membawa 18 penumpang di Tawangmangu. Sejumlah kerabat dan tetangga berbondong-bondong datang ke rumah duka untuk mengucapkan bela sungkawa dan dukungan moral kepada keluarga yang ditinggalkan. Selain Sri Mulyani, 3 warga lain dari desa yang sama juga menjadi korban tewas dalam insiden tersebut. Mereka adalah Ana Ruby, 45 tahun, Atik, 49 tahun, dan Salma, 5 tahun. Ketiganya masih memiliki hubungan keluarga sebagai kakak adik dan anak. Setelah tiba dari RSUD Karanganyar, jenazah para korban dimakamkan di TPU setempat pada Minggu dini hari. Yang meninggal ada 4, untuk informasinya. Satu Mbak Sri Mulyani, terus Mbak Ati, dan anaknya Salma, dan Mbak Ana. Mbak Ana dan Ati itu adik kakak. Pak, itu acara apa ya di Tawangmangu? Acara rekreasi. Sebelumnya, 5 orang tewas dalam kecelakaan maut mobil minibus yang membawa 18 penumpang dari Bojonegoro, Jawa Tengah di kawasan wisata Tawangmangu, Karanganyar. Kecelakaan diduga terjadi karena rem mobil blong saat melintasi jalan menurun hingga akhirnya tak terkendali dan menabrak jembatan beton. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. 2 pelaku pembunuhan personil Satgas Damai Kartens berhasil dilumpuhkan. Kedua pelaku melawan petugas saat akan ditangkap sehingga harus dilakukan tindakan tegas. Petugas Satgas Damai Kartens 2025 melumpuhkan pembunuh Bribtu Anumerta Dedi Tambunan dan Baratu Anumerta Kain Rere. Kedua pelaku bernama Hamdu Mupa dan Amoye Pigai alias Martinus Pigai diduga kuat terlibat langsung dalam pembunuhan korban di perumahan Pemda Kabupaten Dogiai pada 6 Mei 2025 lalu. Pada saat ditangkap, pelaku sedang mengendarai sepeda motor dan karena para pelaku melakukan perlawanan dengan cara membacokkan parang ke arah para petugas, maka pelaku dilakukan tindakan tegas dengan cara ditembak oleh petugas. Lalu para pelaku dibawa ke RSUD Nabire dan sampai di RSUD Nabire, para pelaku dinyatakan telah meninggal dunia. Sebelumnya pada 16 Mei, 2 jenazah dari korban penembakan KKB yaitu Bribda Dedi Tambunan dan Barada Raymond Rere dipulangkan ke kampung halamannya. Kedua jenazah diberangkatkan ke Seriwi, Papua dan sebelumnya dilakukan upacara penyerahan secara militer dari Kesatuan Tugas Ops Damai Kartens kepada pihak keluarga. 2 anggota Satgas Operasi Damai Kartens 2025 gugur ditembak kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Pasca kejadian, pihak kepolisian mengimbau masyarakat Puncak Jaya tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, dan mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan aparat. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan.
Jenazah 2 personel operasi damai Kartens yang gugur dalam insiden penyerangan oleh KKB diserahkan ke pihak keluarga. Sementara itu petugas juga melumpuhkan 2 anggota KKB pelaku pembunuhan Joseph Agus Lepa. Jenazah 2 personel operasi damai Kartens yang gugur dalam insiden penyerangan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB diserahkan ke pihak keluarga. Kedua personel yang gugur adalah Bribtu Anumerta Dedi Tambunan dan Baratu Anumerta Kain Rere. Usai diidentifikasi, jenazah diserahkan melalui upacara militer dan kemudian diberangkatkan ke kampung halaman masing-masing di Serui, Papua. Kedua jenazah sudah diberangkatkan ke kampung halamannya di Serui. Bribtu Anumerta Dedi Tambunan dan Baratu Anumerta Kain Rere. Jenazah ditemani atau didampingi oleh keluarga. Sementara itu, Satgas Ops Damai Kartens melumpuhkan 2 KKB pelaku pembunuhan Joseph Agus Lepa. 2 orang KKB ini tewas setelah melakukan perlawanan saat hendak ditangkap di distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. 2 KKB yakni Hamdu Muapa dan Amoye Pigai alias Martinus Pigai yang diduga kuat terlibat langsung dalam pembunuhan korban di perumahan Pemda Kabupaten Dogiai pada 6 Mei 2025 lalu. Jenazah kedua pelaku saat ini berada di RSUD Nabire menunggu proses penyerahan kepada pihak keluarga. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi mengepung rumah tersangka dugaan pemalsuan surat tanah seluas 8,7 hektar di kawasan PIK 2 Charlie Chandra. Pengepungan berlangsung hingga malam hari karena Charlie menolak keluar rumah lantaran menganggap penangkapan dirinya tidak berdasar. Kami sudah nunggu 1,5 jam, Pak. Kami sudah 9 jam di sini, Pak. Kami sudah sangat kooperatif sekali, Pak. Mohon hargai kami, Pak. Polisi mendatangi kediaman tersangka pemalsuan surat tanah Charlie Chandra di Pademangan, Jakarta Utara. Petugas yang hendak menjemput Charlie mendapat perlawanan. Setelah 12 jam polisi menunggu di lokasi, akhirnya Charlie dan kuasa hukumnya keluar menemui petugas. Bahwa saya tidak pernah dipanggil sebagai tersangka untuk diperiksa sebagai tersangka. Ya, makanya Sangat aneh polisi datang ke sini hari ini mau menangkap. Silakan kirim surat panggilan dan saya akan hadiri. Gitu. Bukan begini caranya. Menurut kuasa hukum Charlie, penangkapan ini tidak berdasar. Sprindik baru yang dikeluarkan oleh Diskrimum tanggal 21 Maret 2025. Kami di sini penasihat hukum sudah sangat kooperatif datang ke Polda Banten dengan saudara Charlie Chandra juga untuk diperiksa. Tapi sebelum itu ya kami sudah menyampaikan juga kalau kami sudah mengirimkan surat kepada Kapolda. Karena memang biar gimana pun kita menghadapi proses hukum ini kan kita harus patuh juga pada aturan yang ada ya. Jadi memang di dalam proses pidana saudara Charlie Chandra ini sudah ada gugatan perdata ya yang Pengadilan Jakarta Utara. Jakarta Utara. Polisi menyebut berkas penyidikan konflik tanah yang menjerat Charlie telah dinyatakan lengkap atau P21. Kami sudah diskusi terkait tadi dengan tim lawyernya dan sudah sesuai SOP minta waktu 1,5 jam. Sudah kami laksanakan. Setelah 1,5 jam kita laksanakan ke sini, kok masih lama? Ada perdebatan dan segala macam. Charlie Chandra adalah warga yang mengaku sebagai ahli waris lahan seluas 8,7 hektar di Teluk Naga, Tangerang, Banten dan kini telah menjadi kawasan Pantai Indah Kapuk 2. Ia mengeklaim dirinya korban perampasan tanah oleh pengembang besar. Charlie kemudian diduga memalsukan dokumen dan memberi keterangan palsu terkait sengketa tanah. Usai dijadikan tersangka, Charlie mengajukan gugatan perdata agar proses pidananya ditunda. Tim Liputan iNews melaporkan.
PDI Perjuangan menggelar pembekalan bagi para kader partai yang menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah di seluruh Indonesia. Memasuki hari ketiga pembekalan, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dijadwalkan akan memberikan arahan bagi para kepala daerah. PDI Perjuangan menggelar pembekalan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang merupakan kader partai dari seluruh Indonesia di Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Adapun para kepala daerah dan wakil kepala daerah yang hadir ini merupakan pemimpin daerah yang terpilih pada Pilkada 2024 lalu. Pembekalan dilaksanakan selama 3 hari sejak tanggal 16 hingga 18 Mei 2025 dalam rangka sinkronisasi program pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan arahan sekaligus menutup acara pembekalan bagi kepala daerah dan juga wakil kepala daerah terpilih ini. Pemeriksaan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo digadang-gadang maju menjadi calon Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Menanggapi isu ini, pihak PDI Perjuangan menyatakan tidak akan ikut campur dengan keputusan politik Jokowi. Masuknya nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke dalam bursa calon Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI mengundang reaksi banyak pihak, termasuk dari PDI Perjuangan, partai yang pernah menaungi Jokowi. Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat mengatakan pihaknya tak masalah dan justru mempersilahkan Jokowi masuk Partai Solidaritas Indonesia. Jarod juga menegaskan PDIP tidak akan ikut campur terhadap keputusan politik Jokowi sebab Jokowi sudah dipecat dan bukan lagi kader PDIP. Tapi kita nggak ngurus. Tapi PSI bilang Pak Jokowi berkemungkinan untuk menjadi ketum, tapi harus masuk kader PSI dulu. Oh, itu urusannya Pak Jokowi ya, kan dia juga bukan kader PDI Perjuangan, kan sudah dipecat dari PDI Perjuangan ya, jadi silakan gitu ya. Sementara itu pengamat politik Henry Satrio mengatakan bahwa peluang Jokowi menjadi Ketua Umum PSI sangat tinggi. Meski demikian, menurut Henry, Jokowi tidak akan maju sebagai calon ketum PSI karena masih membutuhkan partai yang lebih besar untuk meneruskan langkah politiknya. Kemungkinan Pak Jokowi menjadi ketua umum PSI sih tinggi sekali, besar itu. Tapi pertanyaannya, Pak Jokowinya mau atau tidak? Sebab kan sudah jadi rahasia umum. Ya, nampaknya ini disiapkan menjadi perahu salah satu anaknya Pak Jokowi ya, saat ini Mas Kaisang yang menjadi ketua umumnya. Tapi kalau menurut saya kecil kemungkinannya Pak Jokowi mau mengambil kursi ketua umum PSI. Bukan cuma alasan belum bisa lolos ke Senayan, tapi Pak Jokowi menurut saya perlu sebuah perahu yang sudah besar dan kuat untuk mendukung langkah-langkah politiknya. Seperti diketahui, Partai Solidaritas Indonesia telah membuka pendaftaran untuk calon ketua umum atau caketum. Kongres untuk mencari ketua umum baru PSI rencananya digelar Juli 2025 mendatang. Sebelumnya, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bicara mengenai peluang dirinya menjadi Ketua Partai Solidaritas Indonesia. Dirinya masih memperhitungkan peluang kemenangan jika mendaftar maju sebagai kandidat Ketua Umum PSI. Ketua PSI. Ketua Umum PSI, Pak. Iya, masih dalam kalkulasi. Jangan sampai kalau nanti misalnya saya ikut, saya kalah. Itulah yang disampaikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo soal peluang dirinya menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Jokowi membuka kemungkinan maju sebagai kandidat Ketua Umum PSSI. Menariknya, Jokowi masih kalkulasi dan mengaku belum tahu sejauh apa peluangnya. Misalnya mendaftar akan bersaing dengan anak sendiri, Pak, Mas Kaisang. Ya nggak tahu. Kalau saya mendaftar mungkin yang lain nggak mendaftar mungkin. Melihat peluangnya seperti apa, Pak?
Ya belum tahu karena ini kan yang saya tahu katanya mau pakai e-voting, one man one vote. Seluruh anggota diberi hak untuk memilih. Diketahui Kongres PSI dijadwalkan akan berlangsung di Solo, Jawa Tengah pada 19 Juli 2025 mendatang dengan agenda utama pemilihan ketua umum baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan memberlakukan jam malam pada pelajar di waktu sekolah. Informasi selengkapnya tetaplah di Sindo Malam.